Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Anggur dengan atas nama saya Muhammad Ihsan Ahmad Putra. Saya Abdullah dan Zaid. Saya Teguh Maulana Bakhairi. Saya Muhammad Sauki Ramada. Dan di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek IoT kami, yaitu sistem keamanan gudang RT berbasis IoT yang mendukung SDGs 16. Di sini kami membuat skenario yang dimana pemegang aplikasi itu Pak RT, di mana fungsi dari alat IoT ini untuk memonitoring siapa saja yang memasuki gudang RT. Yang ingin memasuki gudang RT harap untuk berkomunikasi terlebih dahulu kepada Pak RT. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan apa saja yang sudah kami buat di IoT untuk sistem keamanan gudang RT ini. Saya akan menjelaskan bagian komponen-komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu ada ESP32 sebagai microcontroller untuk sebagai fungsi utama prototipe IoT ini, yang fungsinya untuk menerima WiFi dari jalan ke database-nya nanti. Nah, di sini juga ada kabel male to female yang kami gunakan untuk penghubungnya. Lalu ada LED warna merah di sini sebagai indikatornya. Lalu ada buzzer untuk alarmnya. Mendeteksi jika ada gerakan, maka buzzernya akan berbunyi. Lalu ada di sini sensor obstacle avoidance. Nah, di sini itu ada emiternya sebagai pemancar inframerahnya, dan receivernya sebagai penerima jika ada gerakan yang terdeteksi. Segini komponen kali ini. Selanjutnya cara kerjanya akan dijelaskan oleh saudara saya, Iqbal. Cara kerjanya yaitu adalah yang orang yang ingin masuk ke dalam gudang harus izin dulu pada Pak RT-nya, baru nanti setelah sudah dapat laporan dari Pak RT dan dapat izin dari Pak RT, baru orang itu bisa masuk. Nah, untuk demonstrasi seperti ini. Ini adalah gudangnya. Lalu saat dibuka pintunya akan membunyi suara dari buzzernya. Lalu setelah masuk ini, semuanya akan terdeteksi di dalam Firebase. Itu adalah yang baru masuk. Jadi jika ada orang yang datang tanpa izin dari RT, maka pihak RT bakal mengetahui siapa aja yang sudah masuk ke dalam gudang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sauki. Ini saya Muhammad Sauki Ramada, dan di sini saya yang akan menjelaskan cara kerja dari kodenya. Baik, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kerja dari kode-kodenya. Jadi di sini yang pertama ada kita mengincludekan library. Yang pertama ada Arduino sebagai fungsi dasar ESP32, kemudian ada Wi-Fi untuk menghubungkan dengan device dan juga perangkat IoT-nya. Kemudian kita menggunakan Firebase di sini, dan untuk waktu juga menggunakan library time. Untuk pin-pinnya kita mendefinisikan yang pertama itu obstacle-nya kita menggunakan pin 25, untuk LED-nya kita menggunakan pin 21, serta buzzer pinnya di pin 2. Dan untuk koneksi Wi-Fi-nya menggunakan device saya, yang di sini ada username Kesa dan passwordnya. Di sini juga ada autentikasi Firebase-nya, mulai dari host sampai token authentication-nya juga. Kemudian di sini ada Firebase object untuk data yang dikirim atau diterima melalui variabel fbdo untuk authentication menggunakan out, dan untuk config menggunakan config. Untuk state di sini yaitu menyimpan kondisi,
Jadi untuk kondisi yang terakhir kali yaitu saat posisinya nyala, dan untuk unsigned long last trigger time ini maksudnya eh, terakhir kali di trigger waktunya gitu. Nol, yaitu untuk di bounce time-nya itu, jadi ketika dia nerima data, terus dia pengen off, nah itu ada delay, yaitu sebesar 300 milisecond. Ini kita jadikan konstan, kemudian untuk buzzernya, jadi di sini untuk buzzernya, ketika buzzernya nyala, itu akan mengalami delay sebesar 150 milisecond atau 0,15 detik, dan yang nantinya akan mati secara otomatis jika tidak ada eh, interaksi dengan sensornya. Kemudian ada time string yang kita setting ke WIB atau waktu Indonesia bagian barat. Di sini ada fungsi get time WIB-nya yang nantinya akan menyesuaikan dengan format yang telah kita buat. Jadi di sini untuk waktunya ada day, month, year, jam, menit, dan detik. Kemudian untuk waktunya bagian barat, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian untuk Firebase-nya, jadi di sini ketika mengirim deteksi atau adanya deteksi, JSON akan mengirim data status yang isinya statusnya itu terdeteksi, kemudian waktunya diisi dari fungsi yang sebelumnya get time WIB. Kemudian jika ada pergerakan, JSON-nya akan atau datanya akan masuk ke folder detection yang ada di folder gudang RT di Firebase. Kemudian deteksi terkirim ke Firebase. Kemudian jika terjadi kesalahan, maka Firebase akan mengirim pesan, yaitu Firebase error. Kemudian untuk setup-nya, pin mode, obstacle pin, input pull up, untuk LED juga sama, untuk buzzer juga sama. Kemudian ketika kondisinya mati, berada di low, buzzernya juga low. Kemudian di sini untuk koneksi WiFi-nya, WiFi mode-nya STA, WiFi begin-nya. Ketika si WiFi-nya terhubung ke device, yaitu dengan memasukkan SSID-nya atau username-nya, kemudian password-nya, kemudian mengirim status connecting to WiFi. Di sini juga melakukan looping while ketika si WiFi-nya itu belum connect. Sampai nanti dia connect, dia akan mengirimkan wifi.local.ip berapa gitu. Kemudian time WIB-nya di config-nya seperti ini, untuk Firebase seperti ini. Jika sudah siap Firebase ya, jika sudah terkoneksi dengan ESP32-nya, maka sistem akan bilang sistem ready. Dan untuk looping yang terakhir di sini, yaitu untuk obstacle pin-nya. Untuk obstacle pin-nya, jadi hanya terkirim jika terjadi transisi aman. Jadi di sini if current state-nya itu low dan last state-nya itu high, maka akan mengirim data. Jadi di sini fungsi milis ini untuk mencegah duplikasi data. Kemudian last trigger time sama dengan milis, last state sama dengan current state. Jadi di sini untuk mengupdate keadaan yang terjadi. Kemudian jika ada gerakan, maka LED pin akan menyala. Begitu juga dengan buzzer tone-nya, dan di Firebase-nya akan mengirimkan pesan objek terdeteksi. Kemudian jika ada kondisi lain, ketika kondisinya nyala, maka di sini LED pin akan mati dengan sendirinya, dan kondisi terakhirnya yaitu high. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.